Halo Gadgeters, kalian notice sesuatu nggak? Tahun 2020 ini Xiaomi tuh kayak rada-rada ngegas. Ngegas dalam arti kata gini, hampir semua produk yang dia launch di 2020 ini bisa dibilang bagus banget untuk harganya. Dari seri Redmi ya, Redmi, seri Mi, bahkan Poco-nya pun lumayan bagus gitu kan. Menurut gue sih wajar aja men ya. Ini tahun 2020, ulang tahun Xiaomi ke-10. Jadi mereka pengen show off bahwa mereka emang anak bawang, tapi di tahun mereka yang baru ke-10, mereka udah bisa menghasilkan produk seperti salah satunya yang lagi kita pegang ini, Mi 10 Ultra. Jadi Mi 10 Ultra ini adalah sebuah produk yang memang sengaja diciptakan untuk memperingati hari jadinya yang ke-10 ini. Ya kalau begitu ceritanya, harusnya Mi 10 Ultra ini bisa merepresentasikan apa yang terbaik Xiaomi bisa berikan untuk fansnya. Pertama kali ngelihat bocoran Mi 10 Ultra awal-awal, kami kesengsem sama desainnya. Tapi begitu dapat gambar yang resmi dan gak lama kemudian memegangnya langsung, kok jadi berubah ya? Khususnya desain kamera yang berasa kayak kurang estetikanya. Kayak ditempelin aja gitu. Terus desain tembus pandangnya pun lebih keren Mi 8 Explorer Edition atau Mi 9 Transparent Edition. Walaupun fake, tapi efek desain 3D motherboardnya keren. Di Mi 10 Ultra hanya sebatas kaca yang digambar dan dalemannya di cover dengan selembar film yang berwarna hitam. Tapi desain ya lagi-lagi soal selera. Dan kami nggak menampik, di tangan sih tetap berasa premium. Kalau yang udah pegang Mi 10, feel-nya sama, hanya dimensinya lebih gede dan lebih berat juga. Kemiripan dengan Mi 10 nggak sampai di situ, spek basic layarnya juga demikian. Make panel curved OLED berukuran 6,67 inch. Yang berbeda di sini, layar Mi 10 Ultra mampu menampilkan 1 miliar warna. Refresh rate maupun touch sampling rate-nya lebih tinggi, 120 dan 240 Hz. Dan kabarnya, suppliernya adalah anak perusahaan dari TCL. Dari pengalaman kami, pengalaman menikmati konten di Mi 10 Ultra sama enaknya dengan Find X2 Pro, OnePlus 8 Pro. Nah, yang jadi komplain untuk kami, auto brightness-nya suka lemot nih. Kelamaan meng-adjust brightness. Jadi harus di-adjust manual kadang-kadang. Harusnya bisa diatasi dengan software update. Kalau kami boleh memilih, dua hal yang rasanya menjadikan Xiaomi Mi 10 Ultra kurang spesial adalah ketiadaan opsi resolusi QHD+ dan rating IP68. Bentar dulu, menurut kami dua poin ini disubstitusi oleh Xiaomi dengan kemampuan ngecas tingkat dewa. Dan sampai video ini dibuat, cuma Xiaomi yang udah menjualnya secara umum. Ya, charger 120 watt yang bisa ngisi dua baterai berkapasitas total 4500 mAh dari 0 sampai 41% dalam waktu 5 menit. Dan total kurang lebih 23 menit dari 0 sampai penuh. Bener-bener game changer ini. Nggak sampai di situ, wireless chargingnya juga yang tercepat saat ini, 50 watt dengan charging pad yang spesial. Dari 0 sampai 100% kurang lebih perlu waktu cuma 40 menit. Kesian gue sama si Kumar yang sehari-hari masih pakai charger ece-ece dari Apple. By the way, sama kayak handphonenya, kami beli aksesoris ini dari Apple Tree. Link ada di deskripsi. Intinya, kami setuju IP rating dan layar QHD+ adalah spek wajib untuk real flagship. Tapi, charging speed lebih kepake nggak sih sebenarnya di kehidupan sehari-hari? Tiap hari tuh kepakainya. Dengan begini, kita nggak perlu mikir harus ngecas kapan, ya seingetnya aja. Di sisi lain, ketahanan baterai Mi 10 Ultra dengan pemakaian medium to heavy ala kami bisa kok bertahan seharian lebih dikit. SOT-nya bisa nyampe 6 jaman dengan AOD on, plus refresh rate 120 Hz. Sebagai catatan, handphonenya berasa panas saat dipakai ngecas. Ya, kita belum tahu deh, efek jangka panjangnya bakalan seperti apa. Untuk sisa handphonenya sudah memenuhi standar flagship high-end Android di 2020. Nggak ada headphone jack, dual SIM only, 5G-nya bisa dipakai, vibration motornya kece, output stereo speakernya bagus, meski gue ngerasa Mi 10 Pro atau Mi 10 lebih baik sedikit.
Dan sayangnya belum menggunakan Snapdragon 865 Plus. Snapdragon 865 doang. Tapi ada yang sedikit aneh nih. Skor Antutunya kenapa bisa lebih bagus dari beberapa handphone dengan Snapdragon 865 Plus yang pernah kami coba. Sama Mi 10 kami tempo hari ya cukup jauh ya. Tapi ya bodo amat deh, dikasih yang lebih baik, kenapa harus mengeluh? Enak lah pokoknya, mau dipakai ngapain juga. Lancar jaya. Sustain performance-nya juga bagus. Dipakai Antutu berkali-kali, penurunannya minim. Tentunya terefleksi saat main game juga. Dipakai main PUBG berjam-jam dengan settingan HDR Extreme tidak ada penurunan performa. Di luar itu, MIUI 12 sekarang seru banget nih tampilannya. Unit review kami ini versi yang RAM 12GB LPDDR5 dengan storage internal 256GB UFS 3.1, satu level di bawah varian tertinggi. Ayo dong Xiaomi, kemampuan buat video selfie-nya dinaikin jadi 4K. Terus di kamera belakang kan yang periskop ada tulisan 120 kali. Menurut gue itu sekedar gimmick doang, sama kayak handphone lain yang bisa menjepret foto sampai 100 kali zoom. Nah, bedanya di sini 120 kali zoom itu buat nemenin layar 120 Hz dan juga kemampuan charging 120 watt. Jadi triple 120. Keren kan buat bahan marketing? By the way, ini gue di luar, di samping sana ada jalan tol, jadi emang suara anginnya lumayan banget. Mau moto pakai lensa ultra wide dari Mi 10 Ultra itu suka ngeribetin. Kenapa? Soalnya wide-nya itu wide banget. So far yang paling wide 128 derajat. Dan posisi lensa ultra wide itu paling bawah. Jadi dengan posisi tangan normal megang HP itu selalu nutupin, ganggu. Minimal ada yang masuk lah jari tangan kita. Total kameranya ada 4 di belakang. Selain ultra wide dan periskop tadi, ada kamera tele 2 kali buat portrait. Dan yang paling menarik, kamera utama 48 megapiksel Omnivision OV48C yang katanya advance banget. Sebagai pemuncak di ExoMark, penasaran kan lihat hasil foto-fotonya? Hasil foto-foto dari Mi 10 Ultra, dynamic range-nya luas, fotonya detail, warnanya natural, autofocus cepet, tapi terkadang shutter speed bisa inkonsisten. Ini sih nggak sekedar bagus kelas flagship doang, tapi sejajar dengan flagship kelas A lainnya. Bahkan edge detection foto bokehnya pun rapi. Kualitas yang sama berlanjut ke lensa telefoto. 5 kali optical zoom dan 10 kali hybrid zoomnya sangat reliable. Yang 120 kali digital zoom selain buat baca tulisan, cuma sekedar PR stunt aja. Untuk ultra wide dengan field of view segini lebar, distorsinya nggak terlalu berasa. Image quality-nya cukup bagus walaupun nggak wah. Untuk selfie, hasil fotonya memiliki karakter yang mirip dengan kamera belakang, dengan catatan selama kondisi pencahayaan cukup. Kekurangannya mempunyai kecenderungan untuk overexpose, makanya warna kulit Kumar cenderung lebih kinclong. Bokehnya sih tergantung sikon, kadang rapi, kadang kurang rapi. Ketika masuk ke kondisi pencahayaan medium to low light, sebenarnya hasil fotonya masih cukup baik, tapi ketika night mode-nya kita aktifkan, peningkatannya sangat signifikan. Terutama soal ketajaman ketika moto objek orang. Ini case-nya sama seperti Note 20 Ultra. Sedangkan P40 Pro Plus bisa langsung mendapatkan hasil yang bagus hanya dengan mode auto. Tapi justru night mode-nya dia nggak oke kalau belum gelap gulita. Oke, jadi itu adalah Xiaomi Mi 10 Ultra. Kita tuh udah nyoba 3 Mi 10 series. Yang pertama Mi 10. Kita itu puas banget sama handphone itu, apalagi harganya yang kompetitif banget. Resmi pula di Indonesia keluar. Sekarang harganya juga udah makin turun ya, gara-gara perayaan nonton Mi ke-10 kemarin kan. Diskon jadi 9 juta tuh sekarang. Lanjut Mi 10 Pro, kita juga
puas banget. Harganya juga oke, barangnya juga bagus banget walaupun nggak resmi di Indonesia. Dan sekarang Mi 10 Ultra ini yang kita bisa bilang adalah ini patut menyandang gelar Ultra karena hampir semua yang kita bisa yang kita mau dari sebuah handphone bisa dibilang ada di sini Kecuali IP rating. dan ini kayaknya menjadi suatu pertanda mungkin kedepannya pun Xiaomi nggak akan ngasih sebuah handphone dengan IP rating kali ya. Maksudnya kalau kita lihat misalnya OnePlus gitu. OnePlus dulu dia zamannya flagship killer dia tidak memberikan IP rating. Tapi begitu dia push produknya mereka untuk menjadi real flagship, Mereka kasih QHD plus resolusinya, mereka kasih IP rating, mereka kasih stereo speaker dan yang lain-lain. dan harganya pun naik. Roket. Ya kan? Meroket. Nah mungkin memang Xiaomi tidak mau seperti itu. Karena mungkin emang kan ini di Cina sendiri harganya nggak tinggi-tinggi banget ya kan. Ya pada intinya Xiaomi itu tahu bahwa target marketnya mereka itu siapa dan mereka nggak mau berkelana terlalu jauh dari itu. Mungkin kalau ada request kita di ulang tahun Xiaomi yang ke-10 ini, lini Mi Mix-nya itu jangan dilupakan dong. Nanti siapa tahu kalau Xiaomi ngeluarin handphone foldable, ya jadiin aja itu Mix Series. Ya udah, happy 10th anniversary Xiaomi dan keep rocking. By the way, ini bukan sponsored by Xiaomi, ini handphonenya kita beli di Apple Tree. Linknya ada di bawah dan di deskripsi. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Xiaomi Mi 10 Ultra, boleh drop komen di bawah. Dan Tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys! Bye.